Setiap hari Axel memberikan laporan harian kepada Darren. Mereka berdiskusi via mail ataupun ponsel. Axel merasa beruntung di tengah-tengah kekhawatirannya ini, namun bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Darren Long. Axel terkagum-kagum ketika mendengar cerita pencarian bahan-bahan anti racun yang Darren buat ini. Sungguh penuh perjuangan, pikir Axel. Setelah hampir sebulan Axel dan Darren bekerja sama, akhirnya Long Farmasi resmi memproduksi penawar racun tersebut. Ini tidak akan dijual bebas, karena ini milik khusus Departemen Pertahanan. Namun, Long Farmasi akan memberikannya kepada bangsawan Kim untuk penyembuhan dan pemulihannya. Marsha yang mendengarnya dengan cepat meninggalkan buku sketsanya di meja, lalu segera mencari Louis. Apakah itu betul? Kalian sudah menemukan penawarnya? Tanya Marsha kepada Louis dengan tatapan harap. Louis meraih tangan Marsha. Duduklah, ucap Louis. Ya, penawarnya sudah ditemukan, ucap Louis sambil merapikan rambut Marsha yang sedikit berantakan. Marsha terisak haru. Kakek, kau akan sembuh, ucap Marsha senang. Jadi kapan penawar itu akan dikirim ke kita? Tanya Marsha. Segera, saat ini sedang proses diproduksi, jawab Louis. Axel mana? Tanya Marsha. Sedang di lab, jawab Louis. Aku harus menemuinya, ucap Marsha seraya berdiri dan berlari ke ruangan lab Axel. Axel, panggilnya. Tiba-tiba saja Marsha memeluk Axel. Terima kasih banyak. Terima kasih karena kau selalu ada saat aku membutuhkan pertolongan, ucap Marsha. Axel ikut merasakan senang. Marsha sudah tidak perlu khawatir lagi tentang kakek buyut. Iya, aku pun merasa senang, jawab Axel. Tangan Axel yang membalas pelukan Marsha tiba-tiba terangkat ke atas seperti penjahat yang baru saja menyerah. Louis menatapi Axel dengan wajah muram dan dingin. Hei, sudahi pelukanmu. Polisi cintamu telah datang, ucap Axel sambil tertawa mencandai Marsha. Marsha menoleh ke belakang dan melihat Louis sedang bersedekap. Hais, apa kau pun cemburu terhadap Axel? Tanya Marsha kepada Louis sambil tertawa dan mencubitnya. Pada seekor nyamuk yang menggigit kulitmu pun aku cemburu, jawab Louis sambil sedikit tertawa. Cuk, Marsha mencium pipi Louis. Jangan merajuk. Sampai kapanpun aku adalah milikmu, ucap Marsha menggembali Louis. Ya, memang sudah seharusnya seperti itu, jawab Louis. Axel tiba-tiba saja sangat merindukan Elana, melihat keromantisan Marsha dan Louis di depan matanya kini. Ayo, kita lihat kakek, ajak Louis kepada Marsha. Setelah Marsha dan Louis meninggalkan ruangan labnya, Axel segera saja mengambil ponselnya untuk menghubungi Elana. Sedang apa? Tanya Axel. Mengemil, jawab Elana enteng. Tidak boleh terlalu banyak makanan cepat saji, pesan Axel. Iya, kau menempatkan perawat pribadi di dekatku. Mana berani aku sembarangan, jawab Elana lagi. Bagus jika patuh, ucap Axel. Pekerjaanku di Korea akan segera selesai. Sekembalinya dari sini, kita langsung menemui kedua orang tuamu, ajak Axel. Baik, aku ikut pengaturanmu, jawab Elana. Axel tersenyum-senyum sendiri memikirkan dia akan menjadi seorang ayah. Sungguh, rasa yang tidak bisa dipercaya, rasa debaran yang tak bisa kuterjemahkan dengan kata. Tapi, rasa itu sungguh ada. Sungguh menakjubkan, pikir Axel. Setelah beberapa hari menunggu, akhirnya Long Farmasi mengirimkan perwakilannya untuk mengantarkan penawar untuk Tuan Kim. Axel masih akan di sini untuk mengawasi pengobatan Tuan Kim. Marsha dengan tatapan khawatir melihat Axel menyuntikkan penawar racun tersebut. Tenanglah, ini pasti akan berhasil. Tuan Besar Kim akan segera sadar kembali, ucap Axel menghibur Marsha. Kapan? Tanya Marsha. Kita lihat, 1 atau 2 hari ke depan, jawab Axel. Baik, kita tunggu, ucap Marsha. Selama menunggu, Marsha hampir-hampir tidak tidur jika bukan Louis yang menariknya untuk tidur. Jika kakek buyut bangun lalu kau sakit, bukankah itu juga akan menjadi masalah? Ucap Louis mengingatkan Marsha. Iya, baik, aku akan tidur, ucap Marsha. Keesokan paginya Marsha membuka matanya.
namun Louis tidak ada di sampingnya. Marsha segera bangkit dan dengan cepat membersihkan dirinya, lalu pergi keluar kamar untuk mengecek keadaan Tuan Kim. Marsha melihat pengawal berdiri di depan pintu kamar Tuan Kim. "Nyonya," sapa pengawal tersebut. "Aku ingin melihat kakekku," ucap Marsha. "Maafkan saya, Nyonya, untuk saat ini, selain dokter dan long farmasi tidak diizinkan masuk," ucap pengawal tersebut. "Di mana Tuan Muda?" tanya Marsha kesal. "Tuan Muda di dalam," jawab pengawal tersebut. "Apakah terjadi sesuatu pada kakekku?" tanya Marsha yang hampir menangis. "Saya tidak tahu, Nyonya," jawab pengawal tersebut. "Biarkan aku masuk," ucap Marsha dengan nada keras membuat keributan. Ceklek, Louis membuka pintu. "Ayo," ajak Louis kepada Marsha. "Apa yang terjadi kepada kakek?" tanya Marsha. "Ayo kita masuk dulu," ajak Louis. Marsha memasuki kamar Tuan Kim dengan hati berdegup panik. Marsha memperhatikan keadaan sekitar kamar Tuan Kim, lalu matanya melebar, kakinya berhenti melangkah. "Kakek," ucap Marsha yang melihat Tuan Kim sedang duduk bersandar. Marsha bersimpu di sisi ranjang Tuan Kim. Marsha mengambil tangan Tuan Kim lalu menciuminya. "Kakek, kakek," panggil Marsha dengan terisak. Tuan Kim mengangkat tangannya yang satu lagi untuk mengusap kepala Marsha dengan gemetar, namun Tuan Kim tetap mengusap kepala Marsha dengan lembut. Axel memapah Marsha untuk berdiri. "Tuan Kim masih lemah, meski sudah tersadar," ucap Axel. "Jangan membuat suasana hatinya terlalu berlebihan," Axel mengingatkan. "Ah, iya, baik-baik," ucap Marsha seraya mengusap air matanya dan menggantinya dengan senyuman. "Ya, begitu lebih baik," ucap Axel. "Aku akan menyiapkan makan malam yang lezat untuk kalian semua," ucap Marsha. Segera saja Marsha mencari asistensi dan memintanya menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkannya. Louis ikut pergi ke dapur untuk mengecek apa yang sedang Marsha kerjakan. Louis menarik kursi dan duduk. Louis sangat menikmati pemandangan Marsha bekerja di dapur. Ini adalah episode yang paling dia sukai dalam kehidupan rumah tangga mereka. Louis ikut berlama di dapur, sampai akhirnya Marsha menyadari jika ada yang sedang mengamatinya. "Hei, mengapa Tuan Muda ada di dapur?" tanya Marsha sambil bersedekap. "Adakah yang bisa aku bantu, Nyonya Muda?" jawab Louis. "Iya, ada," jawab Marsha. "Apa?" tanya Louis bangun dari kursinya. "Tuan Muda, aku perlu kau untuk meninggalkan dapur ini, agar kami dapat bekerja dengan tenang," ucap Marsha sambil memberi tanda jika para pekerja sedang merasa gugup bekerja karena keberadaan Louis yang sedang menatapi dapur Tuan Kim. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.